pembahasan tentang himpunan bagian bab selanjutnya. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tentang hubungan antar himpunan. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke bagian bab selanjutnya atau bab 2. Di sini kita akan mempelajari tentang himpunan atau pengelompokan. Contohnya seperti ini. Di dalam satu kelas di situ, di kelas 7D, di situ terdapat anak 29. Itu semua laki-laki ya, tidak ada perempuannya. Jadi pengelompokan di sini contohnya di kelas 7D, di situ ada siswa bernama yang pertama Afan. Kenapa saya menggunakan 7D? Karena yang saya kebanyakan hafal itu 7D. Nah, buat kelas 7A, B, C, dan E. Di sini ada Afan dan di sini ada Sidik. Ada lagi Emir, dan contohnya 3 dulu aja di sini. Di kelas 7D di sini. Jadi yang dinamakan himpunan di sini di dalam satu ruang lingkup. Di sini 7D dan anggota-anggotanya di sini ada Afan, ada Sidik, dan ada Emir. Di sini dalam satu ruang lingkup ya, satu ruang lingkup 7D. Berbeda dengan kalau saya tuliskan di sini kelas 7A. Mungkin maaf namanya kalau salah. Mungkin di sini ada Emir 2. Saya tulis Emir 2. Dan di sini ada Anton. Anton dan Emir 2 di sini bukan 7D, jadinya di sini ya. Karena di sini ruang lingkupnya, ruang lingkup sekolah. Karena di sini Emir 2 dan Anton bukan 7D, saya taruh di luar. Dan di sini ada Anton. Paham ya maksudnya ya? Di sini pengelompokan mana yang 7D dan mana yang 7B, mana yang 7A. Di sini contoh di Pulau Jawa, saya tuliskan Jawa di sini. Pulau Jawa, ini tulis Jawa Tengah ya, Jawa T. Habis itu terdiri beberapa banyak suatu kabupaten. Di sini terdapat Solo, ada Semarang, ada Purwodadi, ada Pati, mungkin ada Demak juga, dan contohnya ini dulu. Jadi Jawa Tengah di sini satu ruang lingkupnya itu ada Solo di sini, ada Solo, ada Semarang, ada Purwodadi, ada Pati, dan ada Demak. Ini anggota-anggotanya Jawa Tengah. Jadi saya tuliskan di sini Madiun ikut nggak? Atau di sini kota Madiun ikut nggak? Kota Madiun ada nggak? Nggak ya. Di kota Madiun di situ tidak ada di Jawa Tengah, karena kota Madiun berada di Jawa Timur. Jadi bukan anggotanya Jawa Tengah ya. Kota Madiun di sini bukan anggota Jawa Tengah. Kota di sini Pasuruan atau Surabaya di sini dekat Surabaya, Pasuruan. Di sini ikut nggak? Di sini Jawa Tengah nggak ikut ya. Jadi Pasuruan bukan anggota Jawa Tengah. Contohnya seperti itu. Di sini pengertian dari himpunan. Jadi bisa kita ambil pengertian himpunan itu apa sih? Himpunan. Pengertian himpunan apa jadinya? Pengertian himpunan adalah sekumpulan sebuah objek
atau benda yang memiliki karakteristik atau benda di dalam sebuah tempat, di dalam satu tempat ya. Dan bisa di stop dulu mungkin pas pada waktu lihat video, bisa dibaca. Sekumpulan sebuah objek atau benda yang mempunyai karakteristik di dalam suatu tempat. Jadi dalam satu lingkupan ya. Di situ yang dinamakan sebuah himpunan. Di sini saya tuliskan lagi Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya di sini saya akan mempelajari tentang anggota-anggota himpunan. Oke, dilihat selanjutnya. Sebelum di sini ada tulisan anggota himpunan. Coba dengar ya. Anggota himpunan itu dilambangkan dengan nih, bacanya anggota himpunan. Contohnya seperti ini. Jawa Tengah tadi, Jawa Tengah. Anggota himpunannya ada apa saja? Ada anggota himpunannya, ada Solo tadi, ada Semarang, ada Pati dan lain-lainnya. Yang tadi itu namanya anggota himpunan. Anggota himpunannya bagian Jawa Tengah. Contoh yang kedua di sini, cara menuliskan anggota himpunannya, cara menuliskan banyaknya anggota. Contoh di sini saya mempunyai tulisan A di sini, anggota A di sini terdiri dari A kecil, I, U, E, O. A, anggota-anggotanya ada A, I, U, E, O. Jumlah anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah anggotanya ada 5. Bisa kalian tuliskan NA-nya sama dengan 5. NA di sini jumlah anggota ya. NA di sini. Di sini jumlah anggota A. Kalau di sini B, anggota B-nya di sini P, Q, R, S. Jadi jumlah anggotanya berapa? Jumlah anggota B-nya. Jumlah anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Jumlah anggotanya ada 4. Jadi NB ya di sini ya ada 4. Paham ya? Cara menuliskan jumlah anggota, cara menuliskan anggota himpunan, lambangnya di sini, paham ya? Nanti kalau ada soalnya seperti ini, A dalam kurung anggotanya ada IWO, jumlah anggotanya ada berapa? Ada 5 ya. Yang terakhir di sini saya menjelaskan tentang jenis himpunan berdasarkan banyaknya anggota himpunannya. Yang pertama adalah himpunan berhingga. Himpunan yang memiliki banyaknya anggota berhingga. Dapat dihitung ya. Contohnya seperti tadi loh. Di sini ya, NA di sini. Contohnya anggota A-nya. A ada A, I, U, E, O. Di sini dapat dihitung ya. Jumlah banyaknya anggota ada 5. 2, 3, 4, 5. Jadi NA-nya ada 5. Jadi di sini termasuk himpunan berhingga ya. Sedangkan himpunan tak berhingga, himpunan yang memiliki banyaknya anggota tak berhingga. Jadi nanti anggota-anggotanya sampai tak hingga, sampai nggak bisa dihitung. Itu nanti kita akan pelajari di kelas 8. Nanti besok kalian kelas 8
akan mempelajari tentang himpunan tak berhingga. Yang terakhir, himpunan kosong, himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan atau dilambangkan ya. Dinotasikan di sini dilambangkan dengan di sini himpunan kosong atau angka kayak O di strip ya, strip dari atas ke bawah. Strip di sini. Di situ namanya himpunan kosong. Udah ya. Di sini kita akan bahas selanjutnya di situ tentang macam-macam anggotanya, bagaimana cara mengerjakannya, soalnya seperti bagaimana. Hari ini kita akan pelajari tentang himpunan, bagian hubungan antar himpunan. Yang pertama di sini ada himpunan bagian dengan lambang seperti ini ya. Hampir sama seperti C, tapi agak turun. Yang artinya himpunan bagian di sini seluruh anggota A, seluruh anggota himpunan A, seluruh anggota himpunan A termasuk anggota himpunan B. Contoh gambarnya seperti ini. Contoh saya mempunyai soal seperti ini. A di sini saya mempunyai himpunan 1, 2, 3 dan B. Di sini saya mempunyai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau digambar di sini A-nya 1, 2, 3 dan di sini 0, 4, 5. Di sini B. Jadi A di sini termasuk anggota himpunan B. Bisa kalian tuliskan A anggota himpunan dari B. A himpunan bagian dari B. Oke, yang kedua kita lanjutkan. Oke, yang nomor 2 di sini ada himpunan sama. Pengertiannya adalah jika terdapat dua himpunan A dan B, maka seluruh anggota A termasuk anggota himpunan B dan sebaliknya. Saya mempunyai contoh di himpunan di A di sini mempunyai R, U, M, A, H. Sedangkan di B di sini ada M, U, R, A, H. Jadi setiap himpunan A dan B di sini angkanya sama, bagian anggotanya sama, maka A sama dengan B. Kalau digambarkan seperti ini, dan di sini ada R, U, M, A, H, dan ada M, U, R, A, H murah dan rumah. Jadi nulisnya A sama dengan B. Oke, yang di nomor 3 di sini ada himpunan ekuivalen. Di sini himpunan ekuivalen berbeda ya dengan himpunan sama yang nomor 2 tadi. Perbedaannya di sini nanti, kalau yang di himpunan sama di situ anggotanya sama 5. Jadi anggota A sama B di situ ada tulisan RUMAH dan B-nya murah. Di himpunan A sama B itu anggota jumlahnya sama dan persis. Kalau di himpunan ekuivalen di sini saya mempunyai anggota A-nya di sini 1, 2, 3 dan B-nya adalah A, B, C.
Apakah di sini himpunan sama? Enggak ya. Di sini himpunan ekuivalen. Di sini Na-nya ada 3 dan di sini Nb-nya ada 3. Jumlah anggota A-nya ada 3 dan jumlah anggota B-nya ada 3. Jadi di sini Na-nya ekuivalen dengan jumlah anggota B. Paham ya maksudnya mana himpunan ekuivalen dan mana himpunan sama ya? Ini ada himpunan gabungan dan irisan. Langsung saja ke contohnya di sini. Nah, sebelumnya di sini himpunan gabungan adalah himpunan gabungan dari A dan himpunan dari B. Contohnya A di sini 1, 2, 3 dan saya mempunyai B-nya 4, 5, 6. Jadi A gabungan lambangnya gabungan seperti ini ya, N kebalik. Lambangnya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Di sini adalah himpunan gabungan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya mempunyai A-nya di sini A, B dan C. Dan di sini D, E, F dan G. Jadi A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E dan F, G. Saya tahu ya. Kalau di dalam grafik yang pertama di sini, gambar diagram di sini, seumpama di sini adalah A-nya 1, 2, 3 dan B-nya adalah 4, 5, 6. Yang dimaksud A gabungan B keseluruhan ini ya. Ini adalah grafik buat gabungan. Oke, selanjutnya irisan. Di materi irisan berbeda dengan gabungan. Contohnya, materi irisan di sini adalah himpunan A dan B yang mempunyai nilai yang sama. Oke, langsung masuk saja ya. Contohnya, oke, himpunan A dan himpunan B yang nilainya sama. Saya mempunyai di sini himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B-nya ada 4, 5, 6, 7, 8. Jadi A irisan B, lambang irisan adalah U ya, ingat-ingat. Jadi yang sama adalah mana? Di sini ada 4 ya. Jadi anggota yang sama cuma 4. Kalau di grafik model diagram, modelnya seperti bagaimana? Seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang diarsip di sini adalah A irisan B. Jadi yang anggota A dan B sama itu adalah angkanya cuma 4 saja. Selain itu bukan. Oke, yang lanjutnya di sini selisih himpunan. Namanya jarak selisih ya. Lambangnya adalah A min B dengan faktor anggotanya X. X anggota himpunan dari A dan X bukan anggota dari himpunan B. Oke, saya mempunyai sebuah contoh. Contoh di sini himpunan A adalah A, B, C dan D. Sedangkan di himpunan B ada C, D, E dan F. Namanya selisih adalah A min B yang terdapat di A tapi
yang tidak terdapat di B. Contohnya di sini A. Di sini A ada nggak di B, himpunan B? A di sini ada nggak himpunan di B? Nggak ada ya. Jadi termasuk. Selanjutnya yang B. B di sini di himpunan B ada nggak? Nggak ada ya. Jadi termasuk. Selanjutnya yang C. C ada nggak di C yang himpunan B? Ada ya. Jadi nggak termasuk. Selanjutnya yang D. Ada nggak yang di himpunan B? Di sini ada ya, sama. Jadi tidak termasuk. Jadi A min B di sini cuman himpunan A dan B. Anggotanya adalah A dan B. Sedangkan kita balik, B min A itu terdapat anggota apa saja? C di sini ada nggak? Ada ya. Jadi tidak termasuk. Sedangkan D termasuk nggak di sini? B-nya, D-nya enggak ya, karena di A terdapat anggotanya. Sedangkan E-nya ada enggak? Enggak ada, jadi termasuk. Dan F-nya ada enggak? Enggak ada, jadi termasuk. Jadi B min A di situ anggotanya E dan F. Kalau digambarkan seperti bagaimana? Kalau digambarkan seperti ini. Di sini anggota A-nya dan di sini anggota B. Yang gambar ini ya. A di sini ada A, B dan C, D-nya sama ya. Habis itu di himpunan B di sini ada C, D, E, F. C, D-nya sudah di tengah, jadi nggak usah kita tulis lagi C, D, E, F. Jadi anggota AB di sini, yang pertama di sini, kalau digambarkan seperti mana? Yang seperti ini loh, seperti gambar bulan ini loh, yang ini. Ini adalah A min B, gambar A min B. Sekarang gambar B min A yang ini, dua di sini. Saya gambar lagi ya. Gambarnya sama. Saya gambar di sini AB, di sini ada A, B, dan di sini ada EF yang sama ada C, D. B min A di sini anggotanya EF, jadi lambangnya seperti ini. Jadi kalau ditanyain EF suruh membuat gambar, ya gambar di arsennya yang sebelah di sini. Di sini B min A. Paham? Di sini ada yang selanjutnya kita mempelajari tentang himpunan kuasa. Di himpunan kuasa di sini ada keterkaitan dengan himpunan bagian. Himpunan kuasa adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah himpunan bagian. Himpunan kuasa adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian. Contoh saja, di sini saya mempunyai A. A di sini anggota-anggotanya ada 1 dan 2. Jadi NA-nya atau himpunan bagiannya ada berapa? Ada 2. Selanjutnya, himpunan bagian dari A-nya, NA-nya ada 2. Himpunan bagiannya, himpunan bagian dari A adalah himpunan bagiannya ada pertama himpunan kosong dulu, ada himpunan 1, ada himpunan 2, ada himpunan 1 dan 2. Himpunan kuasanya di sini ada keterkaitan dari himpunan bagian. Himpunan kuasa terdapat suatu rumus kalau himpunan kuasa di sini.
NPA-nya adalah rumusnya ada 2 dan dikali NA-nya. Di situ adalah himpunan bagiannya. Himpunan bagian di sini ya. NA-nya di sini ada 2, jadi rumusnya 2 pangkat 2, 4. Lah, anggotanya mana? Anggotanya adalah ini. Kalau ditanyakan himpunan kuasa dan himpunan bagiannya, kalian bisa mencari dulu himpunan kuasanya. NA-nya sudah ketemu, dimasukkan ke dalam rumus NPA-nya. Di sini rumus himpunan kuasa. Rumusnya adalah ini ya, dicatat. 2 pangkat NA-nya. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan himpunan anggota-anggotanya, anggota himpunan kuasa di sini ada himpunan kosong 1, 2 dan 1, 2. Hari ini cukup sekian sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal tentang himpunan dan bagaimana cara mengerjakan himpunannya. Dan pertemuan selanjutnya lagi kita akan mengadakan ulangan karena materinya sudah selesai ya. Materinya cuma sampai di sini. Ya udah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.